Perkenalkan, nama saya Eldian Bagus Haji Saputro, NIM 202041011, kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Keanekaragaman Hama dan Penyakit pada Tanaman Cabai Merah pada Daerah Pesisir dan Dataran Rendah. Pendahuluan. Cabai merah merupakan salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Cabai mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Cabai juga bisa digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Pengendalian hama dan penyakit merupakan tahap yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan usaha budidaya cabai pracaya. Hama yang sering dijumpai pada tanaman cabai adalah lalat buah, trips, tungau, nematode. Kecamatan Sanden dan Mogowoharjo merupakan dua kecamatan yang menjadi salah satu pusat produksi sayuran. Dengan salah satu komoditas utamanya adalah tanaman cabai. Budidaya tanaman dilakukan secara monokultur dan terus-menerus. Teknik budidaya yang dilakukan secara monokultur dan terus-menerus ini akan sangat mempengaruhi kelimpahan hama dan penyakit tanaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deduktif, yaitu suatu penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara data dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Pengamatan hama dan penyakit dilakukan pada satu petak tanaman cabai pada lokasi pesisir dan dataran rendah. Pengambilan sampel menggunakan plot dengan pemilihan plot dilakukan dengan cara purposif, yaitu sesuai dengan kemauan peneliti. Plot sampling dengan berukuran 3,6 x 3 meter yang dilakukan dengan 6 kali ulangan tiap petak lokasi pengamatan. Setiap plot terdiri dari 12 tanaman. Desain peletakan plot sampel di lampiran. Hasil tabel 1 dan 2 menunjukkan tanaman cabai di dataran rendah terdapat 5 macam hama, sedangkan pada pesisir 6 macam hama: ulat gerayak, kutu daun, lalat buah, trips, tungau, kepik hitam. Berdasarkan hasil perbandingan dominasi hama di dataran rendah dan pesisir pada tabel 3, hama yang memiliki nilai SDR tertinggi baik di daratan rendah dan pesisir adalah ulat gerayak. Di dataran rendah, SDR ulat gerayak lebih tinggi daripada di pesisir. Dengan demikian, ulat gerayak merupakan hama yang memiliki nilai penting atau pengaruh besar di antara hama yang lain. Berdasarkan I.S. Sorenson, diketahui bahwa untuk komposisi penyusun hama di dataran rendah dan pesisir memiliki nilai I.S. Sorenson sebesar 83,01%. I.S. Sorenson menunjukkan tingkat similaritas yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komposisi hama di dataran rendah dan pesisir sama. Dengan demikian, kondisi lingkungan berbeda tidak mempengaruhi komposisi hamanya. Tabel 5 dan 6 menunjukkan tanaman cabai pada dataran rendah dan pesisir terdapat 6 penyakit. Macam-macam penyakit yang terserang adalah bercak daun, busuk buah, patek, layu bakteri, antraknosa, embung tepung. Adapun penyakit dengan SDR tertinggi yang ditemukan di pesisir yaitu bercak daun, embun tepung, dan busuk buah. Tabel 7 menunjukkan penyakit yang memiliki nilai SDR tertinggi di dataran rendah maupun pesisir adalah bercak daun. Penyakit bercak daun cabai adalah salah satu penyakit terpenting yang menyerang cabai di Indonesia. Penyakit ini distimulir oleh kondisi lembab dan suhu relatif tinggi. Penyakit bercak daun cabai dapat menyebabkan kerusakan sejak dari persemaian sampai tanaman cabai berbuah. Berdasarkan I.S. Sorenson, diketahui bahwa untuk komposisi penyusunan penyakit di dataran rendah dan pesisir sebesar 92,14%, I.S. Sorenson tersebut menunjukkan tingkat similaritas yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa komposisi penyakit di Sleman serta Bantul sama, dengan demikian kondisi berbeda pada mempengaruhi komposisi penyakitnya. Dari gambar di atas, BPP Sarden dan BPP Muguharjo, data curah hujan bulanan tahun 2017 pada daerah Muguharjo. Dari data BPP diperoleh jumlah curah hujan untuk bulan April 180 mm dan bulan Mei 80 mm, serta artinya pada bulan April termasuk bulan lembab dan Mei termasuk bulan kering. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, karena termasuk bulan kering yang curah hujannya kurang dari 100 mm, sedangkan sisa bulan lainnya adalah musim penghujan. Kesimpulan, hama tanaman cabai di daerah pesisir dan daratan rendah adalah ulat gerayak, kutu daun, lalat buah, trips, tungau, kepik. Urutan populasi hama tanaman cabai di dataran rendah dari yang tertinggi berdasarkan nilai SDR yaitu ulat gerayak, kutu daun, trips, sedangkan daerah pesisir adalah ulat gerayak, kutu daun, kepik hitam. Terima kasih.